Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 601. Xiao Chen tidak memiliki hubungan dengan keluarga Miyamoto, jadi awalnya dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan roh heroik keluarga Miyamoto. Akan tetapi, keluarga Miyamoto telah berlatih kendo selama beberapa generasi, dan semangat kepahlawanan mereka terpelihara dalam kendo yang paling murni, sehingga mereka memancarkan niat pedang setiap saat. Selama itu berhubungan dengan pedang, alam pedang surgawi dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, Xiao Chen secara paksa menyerap kekuatan roh kepahlawanan keluarga Miyamoto dan menggabungkannya dengan jurus terlarang pedang surgawi untuk menciptakan jurus tak terkalahkan di dunia ini. Langit menangis darah, dan pedang menghancurkan Tao. Energi pedang merah memenuhi langit dan terbang menuju Raja Iblis. Brengsek! Sang Raja Iblis hampir saja melontarkan kutukan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah penguasa segala iblis, dan reaksinya sangat cepat. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan jurus pamungkas untuk merespons. Semua iblis tunduk. Mirip seperti sebelumnya, dia menggunakan kekuatan semua iblis untuk menahan hujan pedang merah dan mencoba memblokir pedang ini. Dia dan Xiao Chen sepakat bahwa Xiao Chen hanya akan menggunakan satu pedang. Selama dia menangkis pedang ini, Xiao Chen tidak diperbolehkan meneruskan serangannya. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri pada awalnya dan hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, gerakan pedang yang serupa memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Tabrakan kecil akan menyingkapkan betapa berbedanya dunia. Peng! Energi pedang merah pertama langsung menerobos pertahanan Raja Iblis dan menembus bahunya. Dan berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Energi pedang merah terjalin menjadi hujan pedang, yang tak berujung dan tak berbatas. Kepulan-kepulan. Bahkan Raja Iblis sekuat apapun merasa tak terhentikan dan terus-menerus dihantam energi pedang merah yang hebat. Dalam sekejap mata, ia dipenuhi lubang dan berdarah deras. Seperti yang dikatakan Yaki, Raja Iblis, Dewa Iblis, dan Dewa Jahat hanya hidup lebih lama karena bakat bawaan khusus yang mereka miliki, dan mereka tidak benar-benar abadi. Jelas, jika Raja Iblis terus diserang oleh hujan pedang merah, kemungkinan besar dia akan mati. Pada saat kritis, sebuah cakar raksasa tiba-tiba muncul di langit, menghalangi hujan pedang merah, menyelamatkan Raja Iblis dan memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Melihat ini, Xiao Chen menatap Yamata no Orochi dan bertanya, "Yamata, aku sedang berduel dengannya, apa yang kau lakukan?" "Aku kehilangan dua bawahanku, dan kau menolak untuk menyerah, jadi aku tidak punya pilihan selain berkompromi," kata Yamata no Orochi. Raja Iblis dan Dewa Jahat sama-sama kuat, dan mereka bisa mengisi kekosongan itu. Setelah jeda, Yamata no Orochi melanjutkan, "Tentu saja, jika kau bersedia melayaniku, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Mendengar ini, Raja Iblis ketakutan dan segera berkata, "Tuan Yaki, anak ini tidak bisa dipercaya. Sekalipun dia menyerah secara lisan, pasti ada motif tersembunyi di baliknya. Tuan tidak bisa menerimanya." Sebelum ini, Raja Iblis sangat sombong dan bahkan tidak menganggap serius Yaki. Tetapi baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Xiao Chen dan Yamata no Orochi jauh lebih kuat darinya. Xiao Chen ingin membunuhnya, dan hanya Yamata no Orochi yang bisa menyelamatkannya, jadi dia segera mengubah sikapnya dan menyanjung Yamata no Orochi semaksimal mungkin. "Dia punya motif tersembunyi, bagaimana denganmu?" tanya Yamata no Orochi dingin. "Aku bersedia mengikuti Tuan Yaki selamanya. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihukum oleh langit dan bumi." Demi bertahan hidup, Raja Iblis itu sepenuhnya mengorbankan harga dirinya. "Kuharap kau ingat sumpahmu hari ini," kata Yamata no Orochi, matanya kembali menatap Xiao Chen. "Kaisar Naga, karena Raja Iblis telah menyerah kepadaku, kau tak bisa membunuhnya, dan kau tak bisa membunuhnya." "Itu belum tentu benar," kata Xiao Chen tenang, "kita sudah sepakat soal perjanjian pedang, dan kau seenaknya ikut campur dan melanggarnya sebelum selesai. Itu sama saja dengan Raja Iblis menyerah dan mengaku kalah." Memangnya kenapa kalau aku kalah?" Raja Iblis merasa lebih percaya diri karena mendapat dukungan Yaki. "Tentu saja harus ada hukuman karena kehilangan perjanjian pedang." Xiao Chen menatap Raja Iblis dan berkata, "Hukumannya adalah kematian." Begitu kata kematian keluar, Raja Iblis tiba-tiba diserang secara tidak dapat dijelaskan, dan ekspresinya hampir terdistorsi oleh rasa sakit. Bagaimana mungkin? Tubuh Raja Iblis tertusuk puluhan luka akibat hujan pedang merah, dan ia mengeluarkan banyak darah. Pada saat ini, energi pedang merah yang menakjubkan terus meledak keluar dari lubang-lubang ini, menyebabkan kerusakan fatal pada tubuh Raja Iblis dari dalam keluar. "Ah!" Sang Raja Iblis menjerit kesakitan saat ia dicekik oleh energi pedang merah dan berubah menjadi bola daging busuk. Sang Raja Iblis telah wafat, dan energi pedang merah terus membubung ke angkasa, mengembun menjadi sebuah pemandangan yang megah dan spektakuler, seakan hendak meninggalkan jejak terakhirnya di dunia ini. Kekuatan roh heroik membunuh iblis. Keluarga Miyamoto akhirnya menang. "Ichiro, kau lihat itu."
10 kaki jauhnya, lelaki tua dari keluarga Miyamoto menatap pemandangan aneh di langit, matanya fanatik dan dipenuhi air mata. Perlahan-lahan, dia terjatuh ke tanah dan kehilangan napasnya. Awalnya dia hampir mati karena serangan Raja Iblis, tetapi dia berhasil bertahan dengan sedikit tekad dan kebencian. Sekarang setelah dia akhirnya mewujudkan keinginannya dan melihat kekuatan roh heroik membunuh Raja Iblis, dia tidak menyesal lagi, kebenciannya sirna, dan dia pun memasuki kematian. Yamata no Orochi mengerutkan kening karena perubahan yang tak terduga itu. Dia baru saja mengatakan ingin menyelamatkan Raja Iblis, tetapi Raja Iblis mati sedetik kemudian. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. Kaisar Naga, kau benar-benar membuatku tidak senang. Suara Yamata no Orochi rendah, dan siapapun bisa mendengar bahwa ia sedang menahan amarahnya. Yaki, semangat heroik keluarga Miyamoto lah yang membunuh Raja Iblis. Aku hanya berperan sebagai penggerak, kata Xiao Chen dengan suara tenang. Aku tahu kau membantu keluarga Miyamoto. Selera yang vulgar, kata Yamata no Orochi dengan nada meremehkan. Roh-roh heroik keluarga Miyamoto memiliki kesadaran yang sangat lemah. Mereka ingin membunuh iblis, tetapi mereka tidak dapat bertindak sendiri dan membutuhkan bantuan eksternal. Xiao Chen menggunakan jurus terlarang pedang surgawi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa heroik secara paksa, yang tak diragukan lagi memenuhi obsesi di hati mereka. Bahkan jika mereka akhirnya lenyap sepenuhnya, mereka tidak menyesal. Manusia selalu butuh bersenang-senang, kalau tidak, hidup akan terlalu membosankan. Aku tidak peduli benar atau salah, aku hanya mengikuti kata hatiku. Kata Xiao Chen, lalu berkata dengan serius, cukup sudah di penyimpangan ini, saatnya menyelesaikan keluhan kita, Yaki. Kau telah membunuh Dewa Iblis dan Raja Iblis berturut-turut. Dengan kekuatanmu, kau benar-benar layak menjadi lawanku. Tubuh besar Yamata no Orochi menjulang tinggi, kepalanya yang besar menatap Xiao Chen. Tapi kau harus siap mental. Aku mungkin berbeda dari semua musuh yang pernah kau lawan sebelumnya. Benarkah? Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata, aku datang ke sini secara alami dengan sedikit persiapan. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak bertengkar serius dengan seseorang. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Sejak kelahirannya, Yamata no Orochi telah melambangkan kegelapan dan kehancuran, pembunuhan dan kekejaman. Oleh karena itu, sebagian besar waktunya, ia memandang rendah dunia dengan sikap merendahkan, dan menyerahkan semua urusan kepada 8 orang bawahannya untuk diselesaikan, dan ia tidak mau mengerjakan apapun sendiri. Namun begitu dia menjadi serius, dia akan menjadi sosok yang paling mengerikan dan menyeramkan. Saya tidak suka diganggu saat bertarung, jadi tolong bersihkan medan perang sebelum pertempuran. Begitu dia selesai berbicara, Yaki mengangkat cakarnya dan menepuk tanah. Ledakan. Terjadilah gempa dahsyat, gelombang besar melanda, dan badai yang mengerikan melanda daerah itu. Dalam sekejap, semua yang ada di sekitarnya, termasuk dewa jahat dan mereka yang berasal dari keluarga Hattori, klan Koga, dan klan Iga, semuanya tersapu. Bab 602. Di sebuah daerah kosong di Jepang Selatan, sesosok monster mengerikan berkepala 8, berekor 8, dan berbadan ular tengah berhadapan antara hidup dan mati dengan seorang anak laki-laki. Jika hanya melihat pemandangan ini, tidak seorang pun berani membayangkan bahwa tempat ini awalnya adalah kota modern dengan banyak bangunan. Hanya karena tamparan Yamata no Orochi, semuanya hancur dan tidak ada lagi. Dengan kekuatan sebesar itu, apa kau tidak takut dewa jahat itu akan terbunuh hanya dengan satu tamparan? Xiao Chen berdiri diam di tanah halus yang telah terkelupas selapis, pakaian putihnya berkibar-kibar, tanpa noda. Badai yang disebabkan oleh Yamata no Orochi tampaknya tidak berpengaruh padanya. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mati semudah itu. Tapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada prajurit yang tersisa yang kalah. Kata Yamata no Orochi, kau punya kesempatan dan kemampuan untuk menyelamatkan mereka tadi, tapi kau tidak bertindak. Aku sama sekali tidak mengenal mereka, jadi aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka. Lagi pula, aku tidak sebodoh itu untuk melawanmu, dan membawa beberapa beban yang tidak kukenal. Begitu. Kukira kau orang yang mengaku benar dan rela berkorban demi menyelamatkan orang lain, kata Yamata no Orochi sinis. Pemandangan yang bodoh. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan kanannya, dan memanggil tombak Plutosura. Tiba-tiba, kekuatan jahat yang tak tertandingi melonjak, dan langit dan bumi kehilangan warnanya. Melihat ini, Yamata no Orochi menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya, dan hampir semua 8 kepala dan 8 pasang matanya menatap tombak Plutosura di tangan Xiao Chen. Aura ini. Setelah keterkejutan itu, Yamata no Orochi langsung menampakkan tatapan berapi-api dan menatap tombak Plutosura seakan-akan ia telah melihat mangsa yang paling sempurna. Kau benar-benar punya senjata sekuat itu di tanganmu. Haha. Sepertinya ini akan jadi pialaku. Meskipun Yamata no Orochi tidak dapat melihat tingkat kekuatan tombak Plutosura secara spesifik,
ia dapat menyadari bahwa tombak Plutosura sangatlah luar biasa dan berkali-kali lipat lebih kuat dari pedang Kusanagi. Dengan senjata ajaib ini, dia mungkin bisa menaklukkan langit yang lebih luas. Idenya indah, tetapi kenyataannya seringkali kejam, kata Xiao Chen dengan tenang. Kenyataan memang kejam, tapi kau tampaknya tidak begitu memahaminya. Biar aku yang mengajarimu. Setelah mengatakan ini, Yamata no Orochi kembali menamparkan dengan cakarnya yang besar. Kali ini, ia mengarahkannya langsung ke Xiao Chen, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Namun raut wajah Xiao Chen tampak cemberut, dan dia menggunakan kekuatan senjata ajaibnya untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, energi dahsyat meledak. Bumi tak mampu menahannya dan terus retak, retakannya membentang puluhan kilometer. Lumayan, itu benar-benar bisa mengguncangku. Tubuh besar Yamata no Orochi terkena kekuatan senjata abadi itu dan terdorong mundur beberapa kaki. Xiao Chen juga mundur 7 atau 8 langkah untuk mengurangi tekanan pada tubuhnya. Kau tidak buruk, kau lebih kuat dari yang kukira. Xiao Chen menatap Yamata no Orochi dan berkata, tapi kalau kau hanya sehebat ini, aku khawatir aku harus membuat sup ular raksasa hari ini. Apa gunanya bicara? Kata Yamata no Orochi, dan salah satu kepalanya tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, dan bola energi yang mengerikan mengembun dalam sekejap. Meriam jahat, memanggil. Bola energi itu melesat dengan kecepatan tinggi dan mendarat di tanah dalam sekejap. Ledakan. Bola energi dengan kekuatan yang hampir sebanding dengan bom nuklir meledak, menghancurkan semua yang ada dalam radius itu sekali lagi, dan dampak mengerikannya merentang hingga ribuan mil. Di Sekte Pedang Liuli, Guan Yu Qinxin dan Miyano mau menangani beberapa akibatnya dan mendiskusikan pembubaran Sekte Pedang Liuli. Bagaimanapun, Sekte Pedang Liuli menderita banyak korban dalam pertempuran ini, dan dengan Yamata no Orochi yang menimbulkan masalah, seluruh Jepang mungkin tidak akan terselamatkan. Tidak ada gunanya terus membela Sekte Pedang Liuli. Meskipun murid-murid yang tersisa enggan pergi, mereka pergi satu demi satu setelah dibujuk oleh keduanya. Tak lama kemudian, Sekte Pedang Liuli kosong, hanya tersisa Guan Yu Qinxin dan Miyano Mayu. Guru, bolehkah saya pergi ke Tiongkok bersama Anda? Tanya Miyano Maya. Anda sekarang adalah guru 12 Istana Jiwa Naga. Saya bisa menjadi asisten Anda. Baiklah, aku khawatir Istana Rubah Perak tidak memiliki cukup orang. Guan Yu Qinxin setuju dengan gembira. Para kepala istana dari 12 istana ditunjuk oleh Xiao Chen, tetapi anggota di bawah 12 istana dipilih oleh para kepala istana sendiri. Selama periode ini, para master istana seperti Go Xiao, Lone Wolf, dan Phoenix telah giat mengembangkan dan merekrut talenta. Ia juga berpikir untuk mengikuti jejaknya dan menambah jumlah anggota di Istana Silver Fox. Dia tentu saja sangat gembira karena Miyano Maya bersedia membantunya. Kalau begitu sudah diputuskan. Miyano Maya sangat gembira dalam hatinya karena dia selalu bisa mengikuti gurunya. Pada saat ini, terjadi turbulensi dahsyat, menyebabkan bumi retak. Seluruh Sekte Pedang Liuli runtuh, yang sangat mengerikan. Guru, apa yang terjadi? Tanya Miyano Maya dengan heran. Kaisar Naga sedang berduel dengan Yamata no Orochi. Guan Yu Qinxin memandang ke kejauhan. Meskipun ia tidak bisa melihat apapun, ia bisa merasakan gelombang kejut datang ke arahnya. Dampaknya masih begitu kuat meskipun ditransmisikan dari jarak yang begitu jauh. Sulit membayangkan betapa dahsyatnya pertempuran ini. Tuan, Yamata no Orochi bukan monster biasa. Ukurannya saja sudah cukup membuat orang putus asa. Bisakah Kaisar Naga benar-benar mengalahkannya? Ada kekhawatiran dalam nada bicara Miyano Maya. Dia telah melihat Yamata no Orochi dengan mata kepalanya sendiri dan lebih tahu daripada Guan Yu Qinxin jenis monster apa itu. Guan Yu Qinxin melirik Miyano Mayu dan berkata perlahan, aku tahu maksudmu. Aku belum pernah melihat Yamata no Orochi, jadi aku tidak tahu sebanyak kamu. Tapi dalam hal memahami Kaisar Naga, kamu jauh di belakangku. Mungkin Yamata no Orochi benar-benar tak terkalahkan di matamu, tapi di mataku, Kaisar Naga juga tak terkalahkan. Seiring berjalannya waktu, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terus berlanjut di tanah Jepang. Dari siang ke malam, dan dari malam ke siang. Ulangi 3 kali. 3 hari 3 malam. Pertarungan belum berakhir. Selama 3 hari, banyak master berkumpul di Jepang, berharap untuk menyaksikan pertempuran epik ini. Namun, itu sia-sia. Belum lagi orang biasa, bahkan dewa yang kuat pun tidak dapat mendekat dan hanya dapat merasakan fluktuasi energi yang mengerikan dari jauh. Lambat laun, orang-orang merasa tidak aman. Medan pertempuran ini tidak statis, tetapi terus berubah mengikuti jalannya pertempuran, dari satu kota ke kota lain, dari selatan ke utara, dan dari darat ke udara. Hanya dalam 3 hari, beberapa kota hancur menjadi reruntuhan. Seluruh Jepang berada dalam bahaya kehancuran karena pertempuran ini. Meskipun pemerintah Jepang berupaya sekuat tenaga menjaga perdamaian, semua persiapan sia-sia menghadapi kekuatan absolut.
Pada akhirnya, pemerintah Jepang terpaksa menuntut evakuasi semua warga negaranya. Akan tetapi, Jepang adalah negara kepulauan tanpa negara tetangga, dan proyek besar untuk mengevakuasi seluruh penduduk tidak dapat diselesaikan dalam waktu semalam. Jepang, Kobe. Ini sudah menjadi medan perang baru. Seorang pemuda berpakaian putih, memegang tombak ajaib yang tak tertandingi, bertarung melawan monster kuno berkepala 8 dan berekor 8. Kedua belah pihak mengandalkan kekuatan mereka dan bertarung begitu sengit hingga dunia pun takluk. Tak satu pun pihak yang mau menyerah. Di balik ini ada Sekte Pedang Berkilau. Aku penasaran apakah Rubah Perak dan para pengikut Sekte Pedang Berkilau telah dievakuasi dengan selamat. Xiao Chen berpikir sambil bertarung dengan Yaqi. Guan Yue Qinxin sekarang menjadi miliknya, jadi tentu saja dia memiliki kewajiban untuk melindungi murid-murid Sekte Pedang Liuli dan tidak membiarkan Sekte Pedang Liuli terlibat dalam pertempuran. Terlebih lagi, pertempuran antara dirinya dan Yaqi berdampak luas. Beberapa kota hancur dalam 3 hari. Ini bukanlah solusi. Yaqi, ayo kita ubah medan perang. Setelah membulatkan tekadnya, Xiao Chen membuka matanya dan pusaran lubang hitam muncul kembali, menyelimuti tubuh besar Yamata no Orochi. Dalam sekejap mata, pria dan setan itu lenyap dari tempat itu. Tanah Jepang seketika kembali damai. Bab 603. Tempat apa ini? Yamata no Orochi ditarik ke waktu dan ruang yang berbeda, dan dipenuhi dengan rasa takut dan kebingungan, terus-menerus melihat sekeliling. Yaqi, kita putuskan hasilnya di sini. Meskipun tempatnya agak sempit, aturannya jauh lebih ketat daripada di dunia luar, yang cukup bagi kita untuk menentukan pemenangnya. Kata Xiao Chen dingin, sambil memegang tombak Pluto Sura di tangannya. Ruang dalam ini belum lengkap dan bahkan lebih kecil dari kota di Jepang. Namun di dalam, ruangnya sangat stabil dan sulit dihancurkan, yang cukup untuk pertempuran yang menentukan. Aku mengerti. Aku tak pernah menyangka kau punya metode seperti itu. Yamata no Orochi sepertinya teringat sesuatu dan mencibir, kau membunuh Dewa Iblis dan mencegah roh iblisnya kembali ke tubuhnya. Kau menggunakan dimensi alternatif ini, kan? Ada banyak cara untuk mencegah jiwa Dewa Iblis kembali ke tubuhnya, tapi Dewa Iblis tetap mati di sini. Kata Xiao Chen dengan tatapan tegas, begitu juga denganmu. Kata-kata yang bagus. Kata Yamata no Orochi, kau sudah bertarung melawanku selama 3 hari 3 malam, dan kau sudah menghabiskan banyak energi. Kalau kau teruskan, kau pasti akan kalah. Kekuatan Xiao Chen benar-benar mengejutkan Yamata no Orochi. Karena ia bertarung dengan sangat serius dan tidak berniat untuk mundur, Xiao Chen masih mampu bertahan melawannya dan tidak kehilangan kendali. Akan tetapi, bagaimana kekuatan fisik manusia dapat dibandingkan dengannya? Ia selalu percaya bahwa ia pasti menang, dan ia dapat membunuh Xiao Chen hanya dengan menghabiskan kekuatan fisiknya. Kuakui, kekuatan fisikku memang terbatas. Kalau aku terus berjuang, pasti akan ada saatnya aku kehabisan tenaga. Kultivasi Xiao Chen belum pulih ke puncaknya, dan kemampuannya jauh dari sebanding dengan kehidupan sebelumnya. Kalau tidak perlu repot-repot menghadapi Yamata no Orochi. Dia bisa hancur berkeping-keping hanya dengan satu tamparan. Terutama dari segi fisik dan kekuatan fisiknya, mudah dikonsumsi. Lagi pula, sebagian besar keterampilan khusus yang digunakannya adalah keterampilan tingkat atas, yang umumnya tidak dapat dilakukan pada levelnya saat ini. Akan tetapi, jika dia memaksakan diri menggunakan keahliannya yang berdasarkan pengalaman hidup masa lalunya, hal itu akan menghabiskan kekuatan fisik yang sangat besar dan dia tidak akan mampu bertarung terlalu lama. Karena kau sudah tahu betul, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Kata Yamata no Orochi dingin, aku tidak ingin berakhir dalam pertarungan dengan master sepertimu. Kita masih punya kesempatan untuk berjabat tangan dan berdamai. Berjabat tangan dan berdamai. Tanya Xiao Chen sambil tersenyum, mengapa kau tidak menerimaku sebagai bawahanmu? Aku mengakui kekuatan dan kualifikasimu untuk berdiri bahu-membahu denganku. Kau harus tahu kapan harus mundur. Kata Yamata no Orochi. Bagaimana jika aku menolak? Kata Xiao Chen ringan. Jika kau tidak menerima roti panggangku, maka aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Yamata no Orochi tahu bahwa jika dia ingin membunuh Xiao Chen, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Tetapi Xiao Chen tidak tahu berterima kasih dan menimbulkan ancaman besar, jadi ia bertekad untuk melenyapkan bahaya tersembunyi ini meskipun dengan risiko terluka. Ledakan Yuan jahat. Yamata no Orochi membuka mulutnya yang berdarah, dan energi jahat yang mengerikan berkumpul lagi, seperti versi yang ditingkatkan dari meriam energi jahat sebelumnya. Satu serangan meriam energi jahat hampir meluluhlantakkan seluruh kota Jepang. Pada saat itu, ledakan energi jahat tersebut mengumpulkan energi jahat yang lebih dahsyat, yang mampu memusnahkan dunia. Saat menghadapi meriam energi jahat sebelumnya, Xiao Chen menghindarinya secara langsung alih-alih menghadapinya secara langsung. Namun kali ini, menghadapi ledakan kejahatan yang lebih dahsyat, dia tidak berniat menghindar dan berdiri diam.
Ketika energi jahat besar yang dikumpulkan oleh ledakan jahat hendak menghantam Xiao Chen, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Chen. Energi jahat meledak ke dalam lubang hitam, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa menimbulkan riak atau suara apapun. Hah! Lubang hitam lagi. Yamata no Orochi mengerutkan kening, menatap lubang hitam yang perlahan menghilang di depan Xiao Chen, dan bertanya dengan ragu, apa trikmu? Apakah kamu terkejut atau takut? Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Lelucon apaan? Kata Yamata no Orochi dengan nada menghina, itu cuma kemampuan khusus yang bisa menyerap energi. Apa kau pikir aku takut? Lubang hitammu pasti punya batas daya tahannya. Aku punya 8 kepala dan bisa melepaskan 8 ledakan energi jahat secara bersamaan, yang bisa menghancurkan Jepang dalam sekejap. Apa kau masih bisa menahannya? 8 sekaligus memang agak berlebihan. Mungkin itu batas kemampuan, Kaisar Langit. Xiao Chen menganalisis dengan serius. Sungguh tidak tahu malu. Yamata no Orochi sangat marah, mengira Xiao Chen meremehkannya. 8 ledakan Yuan jahat adalah jurus terkuatnya. Jurus ini tidak bisa digunakan sesuka hati. Jurus ini membutuhkan waktu pengisian daya yang lama dan menghabiskan banyak energi. Ia tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah kecuali ia menunggu kesempatan terbaik dan menghadapi musuh terkuat. Yaki, kita sudah bertarung selama 3 hari 3 malam, dan kita berdua sudah sangat kelelahan. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Xiao Chen tiba-tiba berkata, meskipun aku mungkin tidak kalah darimu dalam hal kekuatan fisik dan daya tahan, kau bukan satu-satunya musuhku. Aku tidak bisa membuang-buang energiku untukmu. Jadi, mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengayunkan tombak Plutosura di tangannya secara melingkar, seolah-olah dapat mengaduk kehampaan dan memutarbalikkan waktu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bentuk kedua dari senjata abadi, pedang jalan kekaisaran. Dengan teriakan keras, tombak Plutosura meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, senjata abadi itu berubah, menarik Xuan Huang, dan menggemparkan alam semesta. Tiba-tiba, tombak Plutosura kehilangan warnanya dan berubah bentuk, dan pedang emas yang memancarkan aura kaisar muncul di dunia. Ini, Yamata no Orochi dipenuhi kengerian, menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. 8 pasang matanya menatap pedang abadi jalan kekaisaran, merasa tak percaya. Senjata dewa yang tak tertandingi benar-benar mengubah bentuknya sesuka hati, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tombak Plutosura adalah produk kelas atas dari neraka. Tombak ini memancarkan aura hantu neraka dan roh jahat yang menyeramkan, dan sangat jahat. Pedang jalan kekaisaran bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan auranya mendominasi dan murni, menguasai langit dan bumi. Ini adalah bentuk yang sepenuhnya berbeda, satu positif dan satu negatif. Karena jurus terlarang pedang surgawi sangat kuat, dibutuhkan pedang yang cukup kuat untuk menggunakannya. Jika tidak, jurus ini akan kehilangan sifat dan ketajaman aslinya. Aku sudah lama tidak menggunakan jurus ini, Yaki, perhatikan. Begitu Shen Leng selesai berbicara, Xiao Chen mengaktifkan teknik transformasi kekaisaran. Pedang kekaisaran yang sedang berkecamuk di benaknya bertumpang tindih dengan pedang kekaisaran di tangannya, menciptakan pedang dengan cara pamungkas yang dapat merebut kekayaan langit dan bumi. Jurus pedang surgawi terlarang, pedang kekaisaran. Dengan tebasan pedang, betapapun padatnya ruang itu, ia tetap terkoyak oleh kekuatan pedang yang mengerikan, dan gejolak waktu dan ruang pun tersapu bak air pasang. Ah! Melihat pedang tak tertandingi itu datang untuk melahap ciptaan langit dan bumi, Yamata no Orochi merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. 8 kepala dan 8 ekornya bergerak bersamaan, mengumpulkan semua energi jahat di tubuhnya untuk melawan. Ledakan Yuan jahat. Dia menggunakan jurus pamungkasnya lagi, menggunakan serangan sebagai pertahanan, dan membombardir pedang kaisar. Namun, peng! Energi jahat itu meledak dan bertabrakan dengan pedang jalan kekaisaran, namun diserap dan diasimilasi oleh tekanan pedang-pedang jalan kekaisaran, bergabung menjadi satu, dan terus terbang menuju Yamata no Orochi. Apa? Kamu bercanda? Yamata no Orochi terkejut dan marah, lalu buru-buru menutupi tubuhnya dengan energi jahat. Akan tetapi, pedang jalan kekaisaran mengabaikan pertahanan itu dan langsung menembus tubuh besar Yamata no Orochi. Peng! Sekuat apapun Yamata no Orochi, setelah tertusuk pedang kekaisaran di sekujur tubuhnya, ia terpental jauh oleh kekuatan hantaman yang dahsyat. Bab 604. Yamata no Orochi benar-benar besar, dan setelah tertusuk pedang, jumlah darah yang keluar tentu saja mengerikan. Ukurannya hampir seperti air mancur besar, dan darah hijau memenuhi ruangan. Tapi, sialan, beraninya kau menyakitiku seperti ini. Dipaku ke tanah dengan sebilah pedang, Yamata no Orochi, dengan tubuh besarnya yang terbalik, menatap Xiao Chen dengan amarah di matanya, seolah-olah ingin mencabik-cabik kulit dan urat Xiao Chen. Itulah Yamata no Orochi, lahir dari ketiadaan di zaman kuno, menjelajahi alam semesta, terbang melintasi dunia, dan berdiri tegak di atasnya.
Xiao Chen, manusia biasa, berani menyakitinya seperti ini. Kejahatannya sungguh keji. Kau sudah kalah telak, tapi masih saja agresif. Xiao Chen perlahan berjalan di depan Yamata no Orochi. Sikapnya yang santai dan tenang bak seorang pemenang membuat Yamata no Orochi semakin kesal. Kalau aku tidak disegel begitu lama dan kekuatanku belum pulih, bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Kata Yamata no Orochi, kalau kau punya nyali, cabut pedangku, dan kita akan bertarung 3 hari 3 malam lagi. Yamata no Orochi tahu betul bahwa pedang kekaisaran di tubuhnya telah menekan kekuatan jahatnya. Sulit baginya untuk berbalik sekarang dan ia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kalau kalah, ia kalah. Buat apa cari alasan? Kata Xiao Chen enteng, lalu melambaikan tangan dan menghunus pedang kaisar. Setelah menghunus pedang, meskipun Yamata no Orochi mulai berdarah lagi, kekuatannya berangsur-angsur pulih, dan dia tidak dapat menahan perasaan sangat terkejut. Akan tetapi, saat hendak berbalik, terlihat Xiao Chen sedang memegang pedang kaisar dan menggunakan jurus pedang tertinggi. Teknik pembunuhan naga Xuan Yuan. Keahlian unik keluarga kuno Xuan Yuan dalam membasmi naga dipadukan dengan pedang kaisar. Jurus pedang tertinggi dilancarkan, dan keajaiban langit dan bumi tiba-tiba muncul. Pedang berputar, kepala naga terpenggal, dan segalanya berjalan lancar. 7 dari 8 kepala Yamata no Orochi terpenggal dalam sekejap, hanya menyisakan 1 yang selamat. Ah! Kau berani memenggal ke-7 kepalaku. Yamata no Orochi terkejut dan marah. Berani teriak-teriak lagi, apa kau tidak mau kepalamu yang terakhir? Tatapan Xiao Chen dingin, seolah ragu-ragu untuk mengakhiri hidup Yaki dengan pedang. Namun pada saat ini, Yamata no Orochi yang telah kehilangan 7 kepalanya tiba-tiba menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi seekor ular putih kecil yang melompat-lompat di tanah. Dibandingkan dengan monster besar dan roh jahat sebelumnya, adegan ini tidak diragukan lagi sedikit lucu. Ternyata kepalamu adalah kunci untuk menjaga bentuk tubuh dan energi jahatmu. Jadi, terlihat jauh lebih halus. Xiao Chen berjongkok dan menatap Yamata no Orochi, yang ukurannya kira-kira sama dengan ular kecil biasa. Ia benar-benar tak bisa menahan tawa. Kaisar Naga, sekarang aku berada di tanganmu, aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau bisa membunuhku atau mencincangku, semuanya terserah padamu. Yamata itu tak lagi melompat-lompat, melainkan berbaring diam di tanah menunggu ajalnya. Ia hanya membenci dirinya sendiri karena meremehkan musuh dan karena disegel terlalu lama, sehingga kekuatannya hanya pulih sedikit. Dapat dirasakan bahwa Xiao Chen telah menggunakan banyak sekali keterampilan khususnya secara berturut-turut, dan kekuatan fisiknya hampir mencapai batasnya. Jika dia bisa memulihkan kekuatannya, dia tidak akan pernah kalah dari Xiao Chen. Haha, kau tampak sangat enggan. Xiao Chen mencibir, aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi kukatakan padamu, jangan pernah berpikir kau telah memahami seluk-belukku. Posisiku adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau capai. Yamata no Orochi mendengus dingin, jelas tidak setuju dan mengira Xiao Chen sengaja bersikap misterius. Kau benar-benar keras kepala. Xiao Chen tak menyia-nyiakan kata-katanya. Ia menahannya, lalu menangkapnya. Apa yang akan kau lakukan padaku? Tanya Yamata no Orochi. Jangan berisik. Sudah ku bilang kau bukan satu-satunya musuhku. Xiao Chen menamparkan Yamata no Orochi hingga pingsan, lalu melemparkannya ke udara, membuatnya menghilang. Entah di mana ia bersembunyi. Setelah menyelesaikan semuanya, ia berbalik dan menatap ke ujung gelap ruang batin. Ia berkata dengan ringan, kurasa sekarang adalah waktu terbaik untukmu. Kau sudah lama tertidur, apa kau belum siap untuk bertindak? Di ujung kegelapan, awalnya sunyi, lalu sepasang mata besar muncul kembali, menyampaikan kata-kata dingin dan bertanya, apakah kau sudah menemukanku sejak lama? Ini markasmu. Kau bisa bersembunyi dengan bantuan ruang dan waktu. Sebenarnya sulit bagiku untuk menemukanmu, tapi tidak sulit untuk menebaknya. Kata Xiao Chen dengan tenang. Harta karun langka yang didapatkan Blake itu begitu langka sehingga siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan tahu bahwa ada yang salah dengannya, kecuali Blake sendiri yang dibutakan oleh nafsu. Ini jelas merupakan skema yang direncanakan dengan cermat. Dan dengan pengetahuan Xiao Chen, dia bisa lebih memahami alasannya. Pemilik harta karun dari luar angkasa itu berada dalam bahaya jatuh, jadi ia membawa warisannya ke bumi dan memilih si hitam yang ambisius sebagai penerusnya. Setelah hitam menyelesaikan kondisi yang ditentukan, ia akan dapat melahap hitam dan terlahir kembali. Tablet surgawi pada daftar dewa, teknik yang dipraktikkan Blake, dan ruang batin ini semuanya adalah umpan, dan hanya diberikan sementara kepada Blake untuk diamankan. Xiao Chen telah menemukan ini, jadi dia sangat berhati-hati setiap kali memasuki ruang dalam. Inilah alasan mengapa Yamata no Orochi tidak dibawa ke sini pada awalnya. Karena saat bertarung di sini, musuhnya bukan hanya Yamata no Orochi, tetapi juga dalam tersembunyi yang sebenarnya.
Namun saat pertarungan dengan Yamata no Orochi menjadi lebih intens dan area yang terkena dampak menjadi lebih luas, dia pada dasarnya mengetahui kekuatan Yamata no Orochi, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan membawa Yamata no Orochi masuk. Kau sungguh perhatian. Pria dalam kegelapan itu memujinya tanpa emosi, lalu menambahkan, karena kau tahu aku mengawasi dengan saksama, beraninya kau datang dan pergi sesuka hatimu. Karena tempat ini adalah rampasan yang kurebut dari Blake. Sejujurnya, tidak mudah untuk merebut kembali sesuatu yang telah jatuh ke tanganku. Kata Xiao Chen tanpa menyembunyikan apapun. Keserakahan dan keinginan selalu menjadi dosa asal umat manusia. Seperti Blake, kau tahu ada konspirasi, tapi kau tak bisa menahan diri untuk mengambil risiko dan akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Pria dalam kegelapan itu tak pernah berbicara dengan emosi, seperti genangan air yang tergenang, sangat sunyi. Heh, apakah kau pikir kau bisa menghancurkanku? Xiao Chen mencibir. Kalau kau di masa keemasanmu, aku mungkin tak punya kesempatan. Tapi kau dan monster berkepala 8 itu sama-sama terluka parah, dan ini wilayah kekuasaanku, jadi kau tamat. Saat kata-kata itu terucap, mata itu menghilang di ujung kegelapan. Kemudian, langit terbelah, dan sosok dingin dan sombong seperti iblis yang tak tertandingi perlahan turun, memperlihatkan kekuatan iblis yang tak tertandingi. Kekuatan ini sebenarnya sedikit lebih lemah dari Yamata no Orochi yang asli. Namun, ia telah lama tertidur dan dalam kondisi prima, sementara Xiao Chen, yang sedang melawan Yaki, lemah dan kelelahan, telah mencapai titik terendahnya. Membandingkan kedua belah pihak, momentum Xiao Chen jelas tertekan. Monumen surgawi. Iblis melambaikan tangannya lagi, dan sebuah monumen suci muncul dari udara dan mendarat di sampingnya. Prasasti Dewa Surgawi ini tidak diragukan lagi merupakan versi yang lebih kecil dari daftar dewa. Prasasti ini awalnya diserap dan diintegrasikan oleh Blake, dan sekarang tampaknya telah kembali ke pemilik aslinya. Bab 605. Aku, Chu Beiming, Dewa Iblis Laut Utara, pasti akan mampu muncul kembali di dunia manusia dan membuat para dewa semu itu mengingat rasa takut mereka kepadaku. Chu Beiming tampak berusia tak lebih dari 30 tahun, dengan raut wajah feminin dan jahat. Ia tampak sangat tampan, tetapi juga ada kecanggungan yang tak terlukiskan. Dari nada bicaranya, kita dapat mengetahui bahwa ia nampaknya telah menderita banyak sekali keluhan dan menyimpan dendam dalam hatinya, sehingga ia menyusun rencana aneh untuk mencoba bangkit kembali suatu hari nanti. Iblis Utara Abadi Chu Beiming. Xiao Chen bertanya dengan tenang, apakah itu namamu? Dari alam abadi mana kamu berasal? Kau tak perlu tahu. Chu Beiming menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin. Kau memiliki kekuatan yang begitu dahsyat sehingga tubuhmu sempurna untuk kelahiran kembaliku. Mungkin jika aku menggunakan tubuhmu, kelahiran kembaliku akan membuatku lebih kuat dari sebelumnya. Mau mengambil alih tubuh lain dan terlahir kembali. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Maaf, titik terlemahku saat ini adalah tubuh ini. Sebenarnya, secara tegas, tubuh ini bukan miliknya. Hanya kebetulan jiwanya memasuki tubuh ini. Tentu saja, ia tidak mengambilnya dengan paksa, melainkan memasuki tubuh ini tanpa disadari. Pemilik asli tubuh ini telah meninggal dunia. Entah bagaimana, ia merasa terhubung dengan tubuh ini. Setelah jiwanya masuk, ia tidak mengalami penolakan atau imajinasi, dan tingkat kecocokannya hampir 100%. Benarkah? Chu Beiming tidak mengomentari kata-kata Xiao Chen. Ia tampak tidak ragu sama sekali, atau mungkin ia tidak mempercayainya sama sekali. Singkatnya, suasana hatinya sangat tenang. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang ini telah mengalami banyak sekali kesukaran. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mencapai taraf batin seperti ini, dan tidak akan mampu mencapai taraf kultivasi seperti yang dicapainya semasa hidupnya. Sebenarnya, kalau aku jadi kamu, aku mungkin akan melakukan apapun untuk bertahan hidup dan menemukan tubuh yang cocok untuk terlahir kembali, jadi aku mengerti kamu. Tapi mengerti belum tentu mendukung. Kamu bisa mengambil alih tubuh orang lain, tapi tubuhku. Aku khawatir kamu terlalu sombong. Chu Beiming bertekad, tetapi Xiao Chen bahkan lebih bertekad darinya. Keduanya tampak sangat mirip dalam hal ini, selalu begitu dalam, dan orang luar tidak akan pernah tahu apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka atau apa yang mereka rencanakan secara diam-diam. Sampai di sini, kenapa kita masih membicarakan hal-hal yang tidak berarti ini? Semakin tinggi imbal hasilnya, semakin tinggi pula risikonya. Aku tahu itu. Tapi aku menerima risiko ini, meskipun akhirnya aku gagal. Tujuan Chu Beiming sangat jelas. Ia ingin terlahir kembali dalam tubuh yang kuat, jadi ia tidak mengambil alih tubuh orang lain begitu saja, melainkan mencari penerus. Hanya mereka yang lulus ujiannya yang memenuhi syarat untuk menjadi pemiliknya. Awalnya, Blake semakin dekat dengan kandidat idealnya selangkah demi selangkah, tetapi sayangnya, rencananya dirusak oleh Xiao Chen, dan ia mengalihkan targetnya ke Xiao Chen. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Chen berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada mengambil alih tubuh Blake, dia bersedia mengambil risiko.
Karena dia hanya ingin menjalani kehidupan yang menakjubkan. Jika kekuatannya menurun drastis setelah kebangkitan, atau tubuhnya memiliki berbagai keterbatasan, ia mungkin lebih baik dikubur dalam sejarah dan tidak pernah dibangkitkan. Senang sekali kau memiliki kesadaran ini. Xiao Chen menatap Chu Beiming dengan sedikit kekaguman di hatinya. Meskipun Chu Beiming mungkin hanya seorang dewa emas biasa selama hidupnya, kondisi pikiran dan keberaniannya sebanding dengan seorang raja abadi. Lagi pula, waktu latihan Chu Beiming jelas tidak lama. Dia adalah seorang jenius yang sedang naik daun dengan cepat dan memiliki potensi tak terbatas, tetapi akhirnya dia meninggal karena suatu alasan. Ayo bertarung. Jika kau bisa mengalahkanku, kau mungkin punya kesempatan untuk kembali ke puncak, atau bahkan melampauinya. Xiao Chen mengangkat tangannya pelan, dan pedang kekaisaran di tangannya kembali berubah menjadi tombak Plutosura. Ia berkata dengan dingin, tapi kau harus hati-hati. Jika kau gagal, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Meskipun dia mengaguminya, Xiao Chen tidak cukup bodoh untuk bersikap belas kasihan terhadap musuh seperti itu. Xiao Chen tidak sepenuhnya membunuh monster Yamata no Orochi, tetapi berencana untuk mengendalikan dan memanfaatkannya. Karena Yamata no Orochi adalah makhluk jahat kuno, seluruh tubuhnya adalah harta karun dan memiliki nilai pemanfaatan yang tinggi. Tetapi bagi seseorang seperti Chu Beiming, yang begitu licik dan ingin mengambil alih tubuhnya tetapi hampir tidak berguna baginya, dia pasti akan membunuhnya dan tidak akan memberinya kesempatan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkanmu tanpa perlu kau ingat. Chu Beiming menaruh tangan kanannya di monumen penekan surga, dan pasukan dewa dan iblis menjadi gelisah, menyebabkan seluruh ruang mulai bergolak. Berlatih sebagai makhluk abadi dan iblis bersama tidaklah buruk, kata Xiao Chen. Di sini juga sama. Chu Beiming menatap tombak Plutosura di tangan Xiao Chen dan berkata, bentuk tombak itu adalah kekuatan jahat, dan bentuk pedangnya adalah kekuatan abadi. Ia bisa berganti bentuk dengan mudah dan bahkan menampilkan dua kekuatan dengan atribut yang berlawanan. Seharusnya setidaknya setingkat senjata abadi, kan? Karena kau tahu aku memegang senjata ajaib, dari mana kau yakin bisa mengalahkanku? Xiao Chen melirik prasasti penekan langit dan bertanya, apakah ini alasannya? Bagus. Begitu dia selesai berbicara, Chu Beiming akhirnya menyerang untuk pertama kalinya, mendesak monumen penekan surga untuk memancarkan kekuatan yang kuat dan menawan, dan terbang ke arah Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen mengayunkan tombak Plutosura, dan kekuatan jahat melonjak, dan dia menghantam monumen penekan surga secara langsung. Ledakan. Senjata abadi dengan massa yang sama bertabrakan satu sama lain, terjalin menjadi pusaran energi yang mengerikan dan cemerlang. Keduanya bertarung untuk pertama kalinya dan hasilnya imbang. Senjata abadi. Xiao Chen menatap prasasti penekan langit dan berkata dengan serius, apakah itu senjata abadi garis keturunan? Prasasti penekan langit adalah daftar ilahi. Saat pertama kali melihatnya, Xiao Chen tahu itu adalah harta karun luar biasa yang bisa digunakan sebagai senjata, untuk kultivasi, atau bahkan untuk pemurnian dan fusi. Saat itu, Xiao Chen memperkirakan bahwa prasasti penekan surga paling-paling merupakan senjata semi-abadi, dan tidak dapat mencapai tingkat senjata abadi. Namun dalam konfrontasi ini, level monumen penekan surga tidak diragukan lagi langsung ditingkatkan ke level senjata abadi, dan sebanding dengan tombak Plutosura. Dalam kesan Xiao Chen, hanya ada satu jenis harta yang levelnya dapat disembunyikan dari eksplorasi indera spiritualnya, yaitu senjata garis keturunan. Bagi banyak keluarga kuno, tempat suci, dan tradisi Tao, garis keturunan merupakan hubungan yang krusial. Nenek moyang yang kuat menggunakan garis keturunan mereka sendiri untuk menempa harta karun, memurnikan ramuan, menciptakan teknik seni bela diri, dan seterusnya. Secara alami, instrumen garis keturunan, ramuan garis keturunan, teknik garis keturunan, dan seni bela diri garis keturunan terbentuk. Seni pembunuh naga Xuan Yuan adalah teknik garis keturunan. Umumnya, hanya orang-orang dengan garis keturunan klan Xuan Yuan yang dapat mempraktikannya. Tentu saja, Xiao Chen bukan anggota keluarga Xuan Yuan. Alasan mengapa ia bisa berlatih seni pembunuh naga Xuan Yuan adalah karena seni abadi Huangji. Dia mungkin satu-satunya orang sepanjang sejarah yang dapat melanggar batasan garis keturunannya dan secara paksa mempraktikkan teknik garis keturunan dan seni bela diri, tidak peduli seberapa hebat situasinya. Si pembicara mungkin tidak punya maksud tertentu, tetapi si pendengar mungkin menganggapnya serius. Ketika Chu Beiming mendengar Xiao Chen mengungkap masalah artefak abadi garis keturunan monumen penekan surga, dia langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kau, siapa kau? Beraninya kau tahu tentang perangkat garis darah? Siapapun yang dapat menggunakan darah untuk memurnikan pembuluh darah harus memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar abadi. Ini juga berarti bahwa leluhur Chu Beiming adalah seorang kaisar abadi, jadi orang dapat membayangkan asal-usulnya yang luar biasa. Setelah kemerosotan keluarga Chu Beiming menjelajahi alam semesta dengan monumen penekan surga dan menghadapi banyak musuh yang kuat, termasuk beberapa raja abadi.
Tetapi hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa prasasti penekan surga adalah senjata garis keturunan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator manusia dari planet Fana kecil dapat mengungkapkan rahasia itu dalam satu kalimat. Bab 606. Pernahkah kau mendengar tentang negeri dongeng Ziwei? Tanya Xiao Chen. Alam abadi Ziwei. Chu Beiming terkejut mendengarnya. Kau dari alam abadi Ziwei. Pengetahuan tentang pembuluh darah jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang awam. Tetapi jika Xiao Chen berasal dari negeri dongeng Ziwei, maka semuanya akan mudah dijelaskan. Negeri dongeng yang luas, dengan wilayah peri dan sistem peri yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terpusat di negeri dongeng Ziwei. Bukan karena alasan lain, melainkan karena alam abadi Ziwei telah melahirkan seorang kaisar abadi yang tak tertandingi, yang menggemparkan dunia sepanjang sejarah. Kaisar abadi itu, dengan kekuatannya sendiri, menyapu 10 penjuru, menerobos ke dunia iblis, mengganggu dunia bawah, menghancurkan Suanyuan, membunuh ras alien. Dan berdiri di puncak jalan abadi, tak tertandingi. Sebenarnya, kekuatan negeri peri Ziwei secara keseluruhan tidak terlalu kuat di dunia peri pada awalnya, tetapi karena kelahiran Kaisar Peri, negeri itu langsung naik ke langit dan menjadi pusat dunia peri, baik besar maupun kecil. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan semua ras sangat waspada terhadapnya. Menggunakan Cina sebagai analogi, seluruh Cina adalah negeri dongeng, dan negeri dongeng Ziwei setara dengan ibu kota Yanjing. Pantas saja kau punya senjata ajaib di tanganmu, dan kau mengungkap rahasia monumen penekan langit hanya dalam satu kalimat. Sepertinya kau dan aku punya pengalaman serupa, dan kita sama-sama pengembara di dunia. Chu Beiming sepertinya telah mengarang banyak informasi dalam benaknya, dan tatapannya pada Xiao Chen menjadi semakin menarik. Jangan salah paham, dan jangan berasumsi. Pengalamanku sama sekali berbeda denganmu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Kata Chu Beiming, lebih baik lagi kau berasal dari alam abadi Ziwei. Tubuh ini, yang dipelihara oleh kekuatan abadimu, akan jauh lebih bermanfaat bagiku. Kau benar-benar hanya berpikir positif. Nah, sudah waktunya kau menghadapi kenyataan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menggunakan tombak Plutosura, dengan kekuatan tombak yang mendominasi, dan bergegas menuju Chu Beiming, mencoba memutuskan hasilnya. Mentalitas Chu Beiming suram. Ia menggunakan kekuatan darah paling murni dari keluarga Chu untuk mengaktifkan monumen penekan surga, dan tiba-tiba kekuatan abadi yang luas dan tak terbatas dilepaskan. Monumen surgawi menekan para dewa dan iblis. Di tangan Chu Beiming, prasasti penekan surga menjadi senjata yang paling kuat dan mengerikan, bahkan dapat digunakan untuk melancarkan jurus-jurus khusus, yang langsung meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Ledakan. Kedua senjata abadi agung itu beradu untuk kedua kalinya, dengan suara dentuman keras. Xiao Chen ternyata kalah kekuatan dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terdorong mundur beberapa langkah. Benar saja, kau hanya berpura-pura tenang. Melihatnya unggul dengan satu gerakan, Chu Beiming menenangkan diri dan mencibir, kau sudah menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawan monster berkepala 8 itu. Sekarang tubuhmu tak sanggup menahan tekanan, kau tak bisa bernapas dengan cepat, dan seranganmu sangat terbatas. Mustahil kau bisa mengalahkanku. Chu Beiming telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama dan sekarang berada di puncaknya. Xiao Chen kelelahan karena pertempuran panjang dan napasnya lemah. Ketika satu pihak untung, pihak lain rugi, dan situasinya tidak optimis. Apakah kau sudah melihatku? Xiao Chen menarik napas dengan susah payah lalu menghembuskannya dalam-dalam untuk meredakan tekanan besar yang dibawa oleh prasasti surgawi. Namun tak lama kemudian, ia tiba-tiba berkata, apa kau memperhatikan percakapanku dengan Yamata no Orochi tadi? Ada satu kalimat di dalamnya yang khusus kukatakan padamu. Chu Beiming mengerutkan kening saat mendengar itu. Sudah kubilang, jangan pernah merasa kau tahu segalanya tentangku. Di posisiku, kau takkan pernah bisa mencapainya, sekalipun kau berusaha sekuat tenaga. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Xiao Chen berubah acuh tak acuh. Saat dia mengayunkan tombak Sura Pluto, teknik transformasi kekaisaran melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Segel Kaisar Surga. Dengan teriakan yang dalam, beberapa batasan teknik transformasi kekaisaran terangkat, dan kecepatan pemulihan yang mengerikan membuat kekuatan besar yang dikonsumsi oleh Xiao Chen terisi kembali secara instan. Ledakan. Xiao Chen, yang telah kembali ke kondisi puncak aslinya, sengaja memancarkan aura yang begitu mencengangkan sehingga seluruh ruang hampir tidak dapat menahannya, bergemuruh dan hampir runtuh. Merasa kekuatan yang jauh lebih besar darinya telah kembali pada Xiao Chen, wajah Chu Beiming langsung berubah. Ia kehilangan ketenangannya dan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas telah menghabiskan begitu banyak energi, dengan hanya tersisa 10% hingga 20% dari kekuatannya. Bagaimana mungkin dia bisa pulih ke kondisi puncaknya dalam sekejap? Kecelakaan. Xiao Chen menatap Chu Beiming dengan acuh tak acuh. Pada saat ini,
dia penuh dengan kekuatan dan tidak tampak seperti seseorang yang baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati. Kamu pasti menggertak. Aku tidak percaya ini akan terjadi. Menekan dunia. Chu Beiming begitu ketakutan hingga dia melompat tinggi ke udara, menggunakan prasasti penekan surga untuk menyerang Xiao Chen dengan seluruh kekuatannya dari atas ke bawah, seperti gunung yang runtuh menimpa kepalanya. Akan tetapi, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang absolut, baik gerakan maupun senjata garis keturunan tidak banyak berguna dan tidak dapat menutupi kesenjangan tersebut. Xiao Chen terlihat memegang pistol dan mengayunkannya dengan santai, dan sajak dao yang mengerikan menyebabkan riak di angkasa. Peng! Chu Beiming terluka parah oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Ia terpental mundur dan jatuh ke tanah, sementara prasasti penekan langit juga terlepas dari tangannya. Meskipun kau sudah merencanakan ini sejak lama, kau masih belum memiliki tubuh yang cocok. Sekalipun kau mengandalkan fitur-fitur khusus di ruang ini, kekuatanmu hanya 30% dari kekuatanmu semasa hidup, dan kau bahkan tak bisa melepaskan kekuatan prasasti penekan langit. Xiao Chen berkata sambil berjalan menuju Chu Beiming. Sikap tak senonoh itu tampaknya tak masuk akal. Kau, monster macam apa kau? Chu Beiming memuntahkan seteguk darah dan menatap Xiao Chen dengan ketakutan. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh pendeta manusia? Setelah mengalahkan Yamata no Orochi dan Chu Beiming berturut-turut, kondisinya tidak melemah sama sekali. Malah, ia tampak lebih kuat dan lebih tak terduga daripada sebelumnya. Mungkinkah dia akan membayar harganya dengan nyawanya, tetapi dia bahkan tidak memahami kekuatan lawannya. Chu Beiming, Chu Beiming, kau bangga karena bisa bersikap rendah hati, berwawasan jauh ke depan, merencanakan harta karun tersembunyi di balik langit, dan memiliki kemampuan bertahan yang tak tertandingi oleh siapapun. Namun dibandingkan dengan orang lain, kamu itu apa? Aku tahu kau sangat enggan. Tapi sebenarnya, aku harus memujimu. Dibandingkan dengan musuh-musuh yang pernah kuhadapi sebelumnya, kau sudah tampil cukup baik. Kau memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Tapi sayangnya, aku tak pernah punya kebiasaan menunjukkan kelemahanku kepada musuh. Kalau kau melihatku begitu lemah, kau pikir aku punya kesempatan untuk memanfaatkanmu. Maaf, itu pasti ilusi. Setiap kata yang diucapkan Xiao Chen bagaikan jarum yang menusuk jantung Chu Beiming. Tak lama kemudian, ia bertanya dengan susah payah, apakah kau ingin mengatakan bahwa adegan di mana aku melihat kau dan Yaki sama-sama menderita kerugian itu hanyalah ilusi? Apa yang kau pikirkan? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh, meskipun aku sudah memberitahu Yamata no Orochi bahwa kekuatan fisikku hampir mencapai batasnya, setengahnya memang disengaja, untuk menipumu, agar kau mau tak mau ingin menyerangku. Setengahnya lagi, kondisiku hampir mencapai batasnya sebelum pembatasan dicabut. Cabut batasannya. Pupil mata Chu Beiming mengecil. Benar sekali. Kata Xiao Chen, teknik yang kulatih terlalu kuat. Bahkan jika aku tidak berlatih secara aktif, teknik itu terus beroperasi, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Pasokannya jauh melebihi kebutuhan, menyebabkan kekuatannya meluap-luap. Karena itu, aku harus mengambil beberapa tindakan pembatasan. Energi spiritual langit dan bumi bagaikan nutrisi bagi para praktisi. Tubuh manusia menyerap nutrisi dan terus tumbuh serta berkembang. Bagi 99,99% orang, karena berbagai keterbatasan, kecepatan penyerapan energi spiritual langit dan bumi jauh lebih rendah daripada kebutuhan kultivasi. Namun, Xiao Chen adalah satu-satunya yang selalu menyerap terlalu banyak energi spiritual karena Huangji Huaxian Jue berjalan secara otomatis. Jika hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu lama, akan membahayakan tubuh dan kultivasi, jadi ia membatasi kemampuan sebagian besar Huangji Huaxian Jue. Bab 607. Pengoperasian teknik secara otomatis mengakibatkan kelebihan daya, sehingga memaksanya untuk membatasi diri. Chu Beiming merasa kesadarannya kembali segar saat mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen. Sebelum bertemu Xiao Chen, dia belum pernah menjumpai hal-hal luar biasa ini dan bahkan tidak berani membayangkannya. Tingkat seni bela diri apa yang menyebabkan fenomena ini? Mungkinkah ini merupakan teknik yang lebih unggul daripada teknik garis keturunan? Sudah selesai terkejutnya. Xiao Chen menatap Chu Beiming dengan dingin dan berkata, pertemuan kita memang bermanfaat untuk memperluas wawasanmu. Tapi sudah kubilang, kalau kau kalah, aku takkan memberimu kesempatan. Kau harus mati. Hati Chu Beiming mencelos saat mendengar ini. Dia tahu bahwa begitu seseorang seperti Xiao Chen sudah mantap dalam pikirannya dan berniat membunuh, dia tidak akan mudah mengubah pikirannya. Tentu saja dia ingin hidup, karena dia memiliki dendam kesumat yang dalam, kalau tidak dia tidak akan begitu terobsesi setelah kematiannya. Namun, jika Anda memprovokasi musuh yang kuat seperti Xiao Chen, memohon belas kasihan tidak perlu dan lebih baik menyimpan energi Anda. Apakah kau mencoba mendapatkan tempat ini karena kau takut kelangsungan hidupku akan memengaruhimu? Tanya Chu Beiming ragu-ragu. Ini salah satunya. Kata Xiao Chen dengan tenang, meskipun ruang batin ini bukan milikmu,
kemungkinan besar ruang batin ini diwarisi dari leluhurmu dari keluarga Chu dan juga dipengaruhi oleh kekuatan garis keturunan keluarga Chu. Selama kau masih hidup, orang luar tidak akan bisa benar-benar mengendalikan ruang batin ini. Haha, lalu apa yang masih kau ragukan? Chu Beiming tiba-tiba mencibir Xiao Chen dan berkata, kenapa kau tidak melakukannya saja? Kalau kau ingin membunuhku, angkat tanganmu saja. Kenapa repot-repot melihat ke belakang? Jangan repot-repot memprovokasiku. Aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Jika aku menghancurkan kesadaran jiwamu sekarang, ruang batinmu akan langsung meledak. Xiao Chen melirik Chu Beiming dan berkata dengan nada sinis, berpikir untuk mati bersamaku. Kurasa kau hanya bermimpi. Ekspresi Chu Beiming menjadi gelap, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Entah mengapa, semua yang direncanakannya dalam benaknya tampak transparan di depan Xiao Chen, begitu pucat dan tak berdaya, tetapi Xiao Chen selalu dapat melihatnya. Tapi meskipun kau tahu ini, kau tak bisa menghindarinya. Chu Beiming tiba-tiba berkata, kecuali aku secara otomatis memutuskan hubungan dengan ruang batin, begitu aku mati, ruang batin pasti akan meledak. Kau ingin menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar agar aku melepaskanmu? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Tidak. Chu Beiming menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyum dingin. Daripada terus hidup, aku lebih suka melihatmu tak berdaya. Tidak mengherankan jika orang akan memiliki pikiran-pikiran macam apapun ketika mereka dipaksa masuk ke dalam situasi yang putus asa. Bagi Chu Beiming saat ini, melihat Xiao Chen tidak berdaya, dia akan mati tanpa penyesalan. Kau benar-benar kejam. Kau lebih suka mengorbankan nyawamu sendiri daripada menipuku. Kata Xiao Chen dengan tenang, sayang sekali aku tidak pernah berniat mendapatkan seluruh ruang itu sejak awal. Chu Beiming sedikit terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, apa maksudmu? Sederhananya, pembentukan ruang independen apapun membutuhkan benih. Yang kuinginkan hanyalah benih paling orisinal itu, jadi silakan hancurkan diri sendiri. Paling-paling, kau hanya akan menjebakku sebentar. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Begitu dia selesai berbicara, tombak Hades Sura milik Xiao Chen menggulung cahaya dingin, siap membunuh tanpa ampun, berniat menghancurkan jiwa Chu Beiming sepenuhnya. Kalau begitu, mari kita pergi ke neraka bersama. Chu Beiming memamerkan giginya, tanpa menghindar atau menghindar, dan menghadapi tombak Pluto Sura secara langsung. Dia tahu bahwa dia akan mati karena pukulan ini, tetapi dia juga ingin Xiao Chen membayar harganya. Ledakan. Ketika kesadaran jiwa Chu Beiming mengalami serangan fatal, seluruh ruang mulai retak, dan kekuatan yang memutarbalikkan waktu dan ruang meledak. Pada saat kritis, Xiao Chen tiba-tiba melepaskan dan melemparkan tombak Pluto Sura. Di langit di atas Sekte Pedang Liuli, dua sosok sedang melihat sekeliling, mencari Xiao Chen dan Yamata no Orochi yang hilang. Guru, sepertinya mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Miyano Mayu mencari kemana-mana tetapi tetap tidak menemukan apapun, dan tak kuasa menahan rasa putus asa. 3 hari yang lalu, Jepang melancarkan operasi migrasi nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pertempuran antara Xiao Chen dan Yamata no Orochi terlalu mengerikan. Beberapa kota hancur berturut-turut, dan masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Jika ini terus berlanjut, Jepang akan hancur cepat atau lambat. Dalam 3 hari, hampir separuh penduduk Jepang telah pergi, dan separuh sisanya masih menunggu dan mengamati atau mengantre pesawat dan kapal. Namun, baru 1 jam yang lalu, ketika pertarungan antara Xiao Chen dan Yamata no Orochi mendekati Sekte Pedang Liuli, Guanyu Qinxin dan Miyano Mayu hendak menjauh, mereka tiba-tiba mendapati bahwa pertarungan telah berhenti, dan aura Xiao Chen dan Yamata no Orochi semuanya telah lenyap. Bingung, mereka perlahan mendekat dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Dengan tubuh sebesar Yamata no Orochi, mustahil baginya untuk tiba-tiba berpindah ke medan perang lain tanpa meninggalkan jejak. Guan Yueqin merenung, kecuali. Kecuali apa? Tanya Miyano Maya. Kecuali. Guan Yueqin hendak menjawab. Tiba-tiba, dalam kehampaan 1000 meter jauhnya dari mereka, tombak yang dipenuhi energi jahat menembus penghalang ruang angkasa. Senjata Kaisar Naga. Guan Yueqin terkejut. Faktanya, dia belum pernah melihat tombak Pluto Sura, tetapi tombak Pluto Sura memancarkan aura Xiao Chen yang familiar, dan dia tidak akan membuat kesalahan. Pada saat ini, tombak Pluto Sura tampaknya telah menangkap napas Guan Yueqin dan Miyano Mayu, dan terbang langsung ke arah mereka dalam sekejap. Sebelum kedua wanita itu dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, tombak Pluto Sura menimbulkan badai dan menyerbu mereka berdua. Tepat saat mereka berdua baru saja terbang meninggalkan wilayah Jepang, mereka tiba-tiba melihat medan magnet besar tumbuh antara langit dan bumi, dan arus listrik melesat keluar. Mendesis. Ruang itu terkoyak lagi di tempat yang sebelumnya ditembus tombak Sura Pluto, dan lubang hitam perlahan mengembang dari ukuran bola pingpong. Dalam sekejap mata, diameter lubang hitam menutupi seluruh Jepang. Kekuatan lubang hitam sungguh mengerikan. Meskipun tidak sedahsyat dan seseram ledakan nuklir, konsekuensi yang ditimbulkannya tidak kalah dahsyat dari ledakan nuklir.
Dalam sekejap mata, seluruh Jepang musnah, tidak ada sebidang tanah pun yang tersisa, semuanya hancur menjadi debu oleh kekuatan lubang hitam. Jepang dulunya adalah negara kepulauan di tepi laut. Kini, pulau ini seakan tergali dari dalam bumi, tak menyisakan apapun kecuali air laut yang menutupi celahnya. Guan Yu Qinxin dan Miyano Mayu, yang dibawa pergi oleh tombak Plutosura, menyaksikan seluruh proses hilangnya Dongying dari ketinggian dan merasa ngeri. Untungnya, banyak orang dari Jepang dievakuasi dalam waktu 3 hari, jika tidak, berapa banyak orang yang akan meninggal saat itu juga. Meskipun mereka belum pernah melihat ledakan bom atom, Kaisar Naga telah mentransfer bom atom dan meledakkan Washington, D.C. Kali ini, lubang hitam menghancurkan Jepang, yang mungkin 10 kali lebih mengerikan daripada ledakan bom atom. Dengan keterbatasan daya imajinasi mereka tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang menyebabkan kejadian ini. Guru, ini. Miyano Maya merasakan giginya bergemeletuk tanpa sadar ketika berbicara. Bab 608. Situasinya tidak baik. Guan Yu Qinxin juga mengerutkan kening, merasakan firasat buruk dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah Xiao Chen dan Yamata no Orochi menghilang, tetapi tiba-tiba, seluruh Jepang ditelan oleh lubang hitam, dan senjata Xiao Chen tiba-tiba terbang dan membawa mereka pergi dari Jepang, sehingga mereka tidak mati di lubang hitam. Saya khawatir Xiao Chen juga menghadapi beberapa kesulitan. Tepat saat dia tengah berpikir, tombak Plutosura berkelebat, dan serangkaian informasi muncul dalam pikirannya, yang membuat Guan Yu Qin sedikit terkejut. Guru, ada apa? Tanya Miyano Maya. Tidak apa-apa, ayo kita kembali ke Tiongkok dulu. Guan Yu Qinxin menghela napas lega, lalu menarik Miyano Mayu dengan tangan kirinya, memegang tombak Plutosura dengan tangan kanannya, dan terbang menuju Tiongkok. Berita bahwa Jepang ditelan oleh lubang hitam dengan cepat menyebabkan sensasi di seluruh dunia. Di Tiongkok, Guan Yu Qinxin yang baru kembali mengadakan pertemuan 12 istana jiwa naga. Rubah perak, apa yang sebenarnya terjadi ketika kau dan Kaisar Naga pergi ke Jepang? Semua orang menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana dan tidak peduli dengan tata tertib pertemuan, lalu bertanya satu persatu. Guru sedang menghadapi 3 makhluk kuat sekaligus, Yamata no Orochi, Raja Iblis, dan Dewa Jahat. Mungkinkah? Cao Yansui merasa gelisah. Mendengar ini, Guan Yu Qinxin menghiburnya, Suzaku, jangan khawatir. Kaisar Naga bilang dia baik-baik saja, dia hanya akan pergi sebentar. Anggap saja dia sedang mengasingkan diri di tempat yang jauh. Kita tunggu saja dia kembali. Ketika semua orang mendengar ini, mereka saling memandang, setengah percaya dan setengah ragu. Jepang telah menghilang, dan Kaisar Naga juga menghilang. Siapa yang bisa yakin apakah ini hanya alasan? Mungkin Kaisar Naga sengaja mengatakan ini agar tidak membuat mereka khawatir. Melihat semua orang masih khawatir, Guan Yu Qin mengeluarkan tombak Plutosura dan berkata, jangan khawatir, ini adalah instruksi yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga sendiri. Dia bersedia menyelamatkan Zenyu dan aku saat itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Rubah perak, apakah Kaisar Naga mengatakan kapan dia akan kembali? Tanya Feng Yuhe. Bukan begitu. Guan Yu Qinxin menggelengkan kepalanya. Dia hanya meminta kita untuk mengelola jiwa naga dengan baik, terus menjaga stabilitas Tiongkok, dan menunggu kepulangannya. Selain itu, jika Ying Sui kembali dari Kunlun, kita akan memberinya tombak Sura Pluto. Aku percaya pada Kaisar Naga. Tak peduli kekuatan apapun yang memusnahkan Jepang, Kaisar Naga pasti akan mampu melindungi dirinya sendiri. Feng Yuhe berkata dengan tegas, kita tinggal menunggu. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera setahun telah berlalu. Masih belum ada kabar tentang Xiao Chen. Namun, semua orang di Dragon Soul percaya bahwa Xiao Chen masih hidup, dan mereka semua kembali ke kehidupan normal dan teratur. Duan Qingchang, Hong Yan, dan Guan Yu Qinxin adalah pilar jiwa naga. Mereka biasanya berlatih menyendiri untuk meningkatkan kekuatan, sementara tugas sehari-hari diserahkan kepada Feng Yuhe, Feng Tianyu, Cao Yansui, dan lainnya. Mengenai hilangnya Jepang, meskipun sempat menimbulkan kehebohan pada awalnya, namun perlahan-lahan mereda. Lagi pula, Jepang hanyalah negara kecil. Bahkan tanpa Jepang, bumi akan tetap berputar dan matahari akan tetap terbit seperti biasa. Sebaliknya, karena Xiao Chen, Yamata no Orochi, Dewa Iblis, Raja Iblis, dan Raja Iblis besar lainnya menghilang satu demi satu, dan dunia yang hendak jatuh ke dalam kegelapan dan kekacauan berangsur-angsur kembali ke jalur normal. Tampaknya semua negara telah menyadari sesuatu, dan di bawah kepemimpinan Takhta Suci, mereka semua menjalin hubungan diplomatik dengan China dan memelihara pertukaran persahabatan. China telah menggantikan Amerika Serikat dan menjadi negara adidaya baru yang memimpin dunia. Namun di balik semua kemakmuran itu, seringkali ada bencana tak terduga yang sedang terjadi. Pada hari ini, sosok gila dan jahat muncul di langit di atas Yanjing, Cina, tertawa liar dan memancarkan aura jahat yang tak tertandingi. Haha.
Kaisar Naga membunuh Dewa Iblis dan Raja Iblis, lalu mati bersama Yamata no Orochi. Sekarang di bumi, siapa lagi yang bisa melawan Dewa Jahat ini? Yang datang tidak lain adalah Dewa Jahat. Saat itu, Yamata no Orochi membersihkan medan perang dengan satu cakar, dan Dewa Jahat tersapu oleh kekuatan yang tersisa, tetapi dia tidak mengalami luka serius. Akan tetapi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antara Xiao Chen dan Yamata no Orochi, jadi dia hanya memanfaatkan situasi dan melarikan diri jauh dari medan perang. Setelah itu, seluruh Jepang dihancurkan oleh lubang hitam, Xiao Chen dan Yamata no Orochi menghilang bersama, dan tidak ada jejak mereka di dunia lagi. Awalnya dia tidak berani bertindak gegabah, karena takut Xiao Chen dan Yamata no Orochi belum mati dan tiba-tiba muncul lagi, jadi dia terus mengintai dalam kegelapan. Penyelaman ini berlangsung setahun penuh. Hari ini, dia akhirnya yakin bahwa Xiao Chen dan Yamata no Orochi telah mati bersama, jika tidak, mustahil untuk menjelaskan mengapa keduanya menghilang selama setahun penuh. Akhir yang sempurna. Dewa Jahat sekarang dapat terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpinya. Tidak peduli siapapun di antara Xiao Chen dan Yamata no Orochi yang masih hidup, ia harus tunduk kepada yang lain. Namun, mereka berdua binasa bersama. Bukankah surga membantunya menyatukan dunia? Siapakah makhluk jahat yang berani datang ke Cina dan menimbulkan masalah? Di dalam jiwa naga, naga biru Duan Qingchang dan kura-kura hitam Hong Yan memimpin sekelompok master untuk terbang keluar dan menghadapi Dewa Jahat dengan dingin. Tatapan dingin Dewa Jahat itu menyapu Duan Qingchang dan Hong Yan, menampakkan niat membunuh saat ia berkata, tanpa Kaisar Naga, apa yang bisa dilakukan 12 istana jiwa naga yang kecil itu? Hari ini, aku akan menghancurkan kalian sepenuhnya. Meskipun Xiao Chen meninggal, Dewa Jahat masih belum puas dan ingin menghancurkan 12 istana jiwa naga sebagai balas dendam. Selain itu, jika dia ingin menyatukan dunia, dia harus menggunakan 12 istana jiwa naga untuk membangun kekuasaannya. Lagi pula, 12 istana jiwa naga tidak hanya terkenal di Tiongkok, tetapi prestise mereka di dunia telah melampaui kekuatan kuno seperti tahta suci. Lancang. Duan Qingchang dan Hong Yan langsung murka, dan keterampilan mereka ditingkatkan hingga batas maksimal, berniat untuk membunuh kejahatan dan setan. Berkat kebangkitan energi spiritual, kultivasi mereka meningkat pesat, mencapai batas alam dewa. Mereka akan segera menembus batas alam dewa dan memasuki alam baru. Namun, di hadapan kekuatan jahat Dewa Jahat, tidak ada yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan situasi. Tebasan naga terbalik Ki Jahat. Dewa Jahat itu menaruh tangan kirinya di belakang punggungnya, dan mengumpulkan energi jahat yang besar di tangan kanannya, yang berubah menjadi pedang jahat dan menebasnya secara tiba-tiba. Mendesis. Langit retak, energi pedang itu jahat dan kuat, tak terkalahkan. Peng. Duan Qingchang dan Hong Yan berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap tidak berdaya. Mereka terpotong oleh pedang jahat dan terluka parah. Haha, tanpa Kaisar Naga, kau tak berdaya menyelamatkan situasi. Bersiaplah untuk mati. Dewa Jahat itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ia melambaikan tangannya dan menghunus pedang jahatnya lagi, berniat membunuh semua orang di jiwa naga. Dewa Jahat, berhentilah bersikap lancang. Pada saat ini, sesosok makhluk tak tertandingi berbaju putih tiba-tiba terbang keluar dan menatap dingin ke arah Dewa Jahat. Pedang suci Guan Yue Qinxin. Dewa Jahat itu memandang rendah orang lain dan mencibir. Sebelum dia memulihkan kekuatannya, dia memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya di Jepang, jadi tentu saja dia mengenal Guan Yue Qinxin yang terkenal. Namun dia meremehkan keikutsertaan Guan Yue Qinxin dalam pertempuran itu. Seorang wanita biasa ingin membalikkan keadaan. Dewa Jahat, Kaisar Naga belum mati dan akan kembali suatu hari nanti. Kau sedang mencari kematian, kata Guan Yue Qin dingin. Jangan berlebihan. Dia tewas bersama Yamata no Orochi setahun yang lalu. Cibir Dewa Jahat itu. Lagi pula, kalaupun dia tidak mati, memangnya kenapa? Setidaknya, dia tidak bisa kembali sekarang. Tak ada yang bisa menghentikanku menghancurkan 12 istana jiwa naga. Benarkah? Guan Yue Qin mencibir, apa kau pikir Kaisar Naga tidak menyangka kau masih hidup? Dia sudah meninggalkanku rencana cadangan sejak lama, hanya untuk mempersiapkan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Guan Yue Qinxin mengangkat tangan putihnya dengan ringan, dan tombak jahat kuno muncul di tangannya. Ujung pistol itu bersinar dingin, menunjuk langsung ke arah Dewa Jahat. Bab 609. Rencana cadangan Kaisar Naga. Ekspresi Dewa Jahat itu membeku, tatapannya tertuju pada tombak Plutosura di tangan Guan Yue Qinxin. Energi jahat semacam ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di dalam dirinya, seperti energi jahat yang menyebabkan guncangan global sebelum kebangkitan energi spiritual. Mungkinkah Kaisar Naga benar-benar punya rencana cadangan? Dewa Jahat itu ragu sejenak, tak dapat mengambil keputusan. Namun tak lama kemudian, ia menggertakkan gigi dan berteriak, Kaisar Naga sendiri tewas bersama Yamata no Orochi, jadi bagaimana mungkin dia memberi waktu bagimu untuk membuat rencana cadangan?
Kau mencoba menakut-nakutiku dengan tipu daya sekecil itu. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Ketika Kaisar Naga ada di sana, dia takut dengan kekuatannya yang besar dan harus menahan diri. Sekarang Kaisar Naga tidak ada di sini, apakah dia masih akan takut dengan kata-kata orang lain? Terlepas dari apakah apa yang dikatakan Guan Yue kepada Qin Xin benar atau salah, dia tidak perlu takut untuk mundur. Jadi bagaimana jika itu benar? Kaisar Naga sudah mati, dan kau ingin menenangkan dunia hanya dengan senjata rusak. Apa kau benar-benar berpikir dia, sang dewa jahat, seorang vegetarian? Tebasan naga terbalik Ki jahat. Setelah mengambil keputusan, dewa jahat itu sekali lagi mengumpulkan kekuatan jahatnya yang besar dan memadatkannya menjadi pedang jahat yang aneh. Dengan serangan pedang, energi jahat dan energi pedang saling terkait, berubah menjadi naga raksasa dengan taring dan cakar terbuka, menerkam ke arah Guan Yu Qinxin. Melihat ini, ekspresi Guan Yu Qinxin sedikit berubah, lalu dia mengerahkan seluruh tenaganya, menghunus tombak Plutosura dan melawan balik dengan ganas. Ledakan. Terjadi tabrakan hebat, kehampaan bergejolak, naga jahat hancur, dan Guan Yu Qinxin terlempar oleh kekuatan yang mengerikan, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tidak bagus. Guan Yu Qinxin segera menenangkan dirinya, karena merasa cemas. Meskipun tombak Plutosura memiliki trik rahasia peninggalan Kaisar Naga, ia membutuhkan kekuatan yang sesuai untuk mengaktifkannya. Kekuatannya lemah, dan kedua, tidak sesuai dengan atribut jahat tombak Plutosura, sehingga ia tidak dapat menggunakan kekuatan tombak Plutosura sama sekali. Terlebih lagi, Kaisar Naga meninggalkan kode rahasia, yang mengatakan bahwa tombak Plutosura diberikan kepada Xiao Yingsui, dan hanya Xiao Yingsui yang dapat mengaktifkan jurus rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga. Haha, sepertinya apa yang kau katakan itu benar. Kaisar Naga memang punya rencana cadangan. Kalau tidak, kau takkan mampu menahan seranganku dengan kekuatanmu sendiri. Dewa jahat itu tertawa terbahak-bahak, jelas telah melihat petunjuknya. Kekuatan Guan Yu Qinxin sebanding dengan Duan Qingchang dan Hong Yan, dan dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan pedang jahat itu. Namun kini dia berhasil menangkisnya dan hanya menderita luka ringan. Ini menunjukkan bahwa dia telah menggunakan rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga. Meskipun aku tidak tahu mengapa rencana cadangan Kaisar Naga tidak sekuat yang kukira, berpikir kau bisa menghentikanku dengan ini hanyalah angan-angan. Tanpa rasa khawatir lagi, dewa jahat itu melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan jahat, menyerang Guan Yu Qinxin secara langsung, berniat membunuhnya. Guan Yu Qinxin tidak dapat memulihkan napasnya tepat waktu, dan atribut kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan jahat tombak Sura Pluto. Mengayunkannya sekali saja sudah batasnya, dan ia tidak bisa mengayunkannya untuk kedua kalinya. Penyelesaian. Menyaksikan serangan mematikan dewa jahat datang, Guan Yu Qin tidak dapat menahan perasaan putus asa. Tetapi pada saat ini, sebilah pedang merah tiba-tiba muncul dari jauh, menghalangi kekuatan jahat dewa jahat dan menyelamatkan Guan Yu Qinxin. Energi pedang semacam ini. Yingsui. Guan Yu Qinxin melirik ke samping. Bagaimana mungkin dia tidak akrab dengan energi pedang semacam ini? Pasti ini disebabkan oleh pedang ajaib Xiao Yingsui. Benar saja, di ujung langit, sesosok mungil yang memegang pedang ajaib merah datang dengan kecepatan luar biasa dan mendekat dalam sekejap mata. Apakah itu kamu? Dewa jahat segera mengenali Xiao Yingsui, dengan cahaya jahat melintas di matanya. Pedang iblis pilihan dewa dan pedang iblis pendamping adalah proyek yang dipimpinnya. Rencana awal berjalan sangat lancar. Selama Amaterasu menelan pedang iblis pendamping terakhir, yaitu pedang iblis di tangan Xiao Yingsui, pedang itu bisa menyatu menjadi pedang iblis terakhir. Namun, Kaisar Naga muncul dan mengacaukan rencananya, menyebabkan rencananya gagal. Tak seorang pun tahu cara apa yang digunakan Kaisar Naga, tetapi ia berhasil membuat kekuatan pedang iblis pendampingnya melampaui pedang iblis pilihan Tuhan. Xiao Yingsui akhirnya mengalahkan Amaterasu. Xiao Yingsui masih tampak dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya, tampak seperti baru berusia sekitar 14 tahun, seolah-olah dia telah berhenti tumbuh dan tetap dalam sosok ini selamanya. Yingsui, kau datang tepat waktu. Kaisar Naga memintaku untuk memberikan ini padamu. Guan Yu Qinxin segera melemparkan tombak Sura Pluto kepada Xiao Yingsui dan berkata, dengan ini, kau bisa mengalahkan dewa jahat. Xiao Yingsui mengambil tombak Plutosura dan tiba-tiba merasa seperti tersengat listrik, dan aliran informasi membanjiri pikirannya. Pada saat yang sama, sebuah botol giok dan beberapa token giok muncul di tangannya. Dengan hati-hati menyimpan botol giok dan token giok, Xiao Yingsui sementara menyerahkan tombak Sura Pluto kepada Guan Yu Qinxin dan berkata dengan dingin, kita tidak membutuhkan ini untuk menghadapinya, jadi jangan sia-siakan. Guan Yu Qinxin sedikit terkejut saat mendengar ini. Pada saat ini, Xiao Yingsui telah berbalik, dengan pedang ajaib mengarah langsung ke dewa jahat. Tidak ada niat membunuh yang disengaja, tetapi karena suatu alasan, atmosfer di sekelilingnya tiba-tiba turun ke tingkat yang sangat dingin dan menyeramkan. Dewa jahat itu juga merasakan getaran di hatinya,
Tetapi dia dengan cepat menahan getaran yang tak dapat dijelaskan itu dan menatap Xiao Yingsui sambil mencibir, Kaisar Naga tidak ada di sini, dan kau pikir kau bisa menghadapiku sendirian. Xiao Yingsui tetap diam, seolah tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi kepada dewa jahat itu. Dalam sekejap, bila pedang iblis itu terpelintir, cahaya dingin menembus matahari, dan awan-awan di langit menjauh. Pertarungan yang menentukan sampai mati pun terjadi dalam sekejap. Sepertinya kau tahu betul bahwa ini duel yang menentukan. Jika kau kalah, pedang iblis itu akan kembali ke tanganku. Dewa jahat itu mencibir, dan kekuatan jahatnya melonjak, seolah-olah ingin menelan langit dan matahari. Tetapi ketika melihat Xiao Yingsui, kemampuan berpedangnya sungguh hebat, tubuhnya bagaikan naga yang sedang berenang, dan tubuh mungilnya mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Ding ding ding. Ledakan ledakan ledakan. Ledakan ledakan ledakan. Mereka bertemu dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, 10 jurus tertukar. Dua kekuatan jahat berkekuatan setara itu menolak untuk menyerah satu sama lain dan berimbang. Dia benar-benar bisa melawan dewa jahat dengan kekuatannya sendiri. Guan Yueqin terkejut saat melihat Xiao Yingsui yang tenang dan kalem. Dahulu kala, gadis kecil ini adalah seorang pendosa yang ditinggalkan oleh takdir dan dianiaya oleh semua orang. Ia menderita perlakuan tidak manusiawi dan begitu lemah dan tak berdaya, begitu kesepian dan tak berdaya. Namun, kini ia telah berubah, dan kekuatannya setara dengan dewa jahat. Ia telah sepenuhnya mengubah takdirnya sendiri dan sepenuhnya mengendalikan takdirnya sendiri. Pedang hantu, 3 gaya Tenmu. Dengan teriakan dingin, Xiao Yingsui mengayunkan pedang iblisnya, muncul kembali sebagai pedang hantu. Dalam sekejap, sosoknya terbagi menjadi 3, dan masing-masing dari mereka menggunakan keterampilan pedang yang hebat untuk menebas dewa jahat itu. Sepele. Dewa jahat itu merasa jijik, dan dengan jentikan jubahnya, kekuatan jahatnya melonjak, berniat untuk memusnahkan inkarnasi Xiao Yingsui. Namun, ketika kekuatan jahat dewa jahat menyentuh pedang Xiao Yingsui, pedang itu langsung hancur oleh cahaya pedang dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Apa? Ketiganya benar. Dewa jahat itu merasa ngeri. Dia pikir Xiao Yingsui hanya menciptakan 2 hantu, yang tidak agresif. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pedang ajaib Xiao Yingsui telah mencapai level tertinggi dalam membuat yang palsu tampak nyata dan yang virtual tampak nyata. Ini berarti bahwa ketiga Xiao Yingsui semuanya nyata dan semuanya memiliki kekuatan tubuh asli. Satu Xiao Yingsui masih setara dengannya, tetapi dengan 3 Xiao Yingsui, situasinya langsung berubah. Pedang hantu serangan bela diri ilahi. Ketiga Xiao Yingsui semuanya memiliki kekuatan penuh dari tubuh asli mereka, dan secara bersamaan menampilkan wujud terakhir dari pedang hantu, memperoleh kekuatan suci yang cukup untuk mengejutkan bahkan makhluk abadi dan iblis. Bab 610. Lucu sekali. Merasakan niat membunuh yang mematikan, dewa jahat itu langsung mengamuk. Xiao Yingsui hanyalah subjek uji baginya untuk menyempurnakan pedang ajaib. Bagaimana mungkin dia, seorang dewa jahat yang agung, kalah dari subjek ujinya sendiri? Belah langit dan hancurkan bumi, dan kuasai 10 penjuru dengan kejahatan. Dalam kemarahannya dan tidak mau menyerah, dewa jahat itu melepaskan semua kekuatan jahatnya dan melancarkan jurus terkuat dalam hidupnya. Dalam sekejap, langit, bumi, dan 9 dunia bawah semuanya diselimuti kekuatan jahat yang mengerikan, dan dunia tampaknya menghadapi akhir dunia. Mati. Dewa jahat itu memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan jahat yang dahsyat menyapu ketiga Xiao Yingsui. Namun, Xiao Yingsui tetap tenang dan tak kenal takut. Pedang ajaib itu memadatkan kekuatan ilahi dan menembus penghalang jahat dengan satu tebasan. Energi pedang ilahi itu langsung menyerang dewa jahat itu. Engah, engah, engah. Setelah 3 kali serangan dewa berturut-turut, dewa jahat itu terluka parah di tempat dan kekuatan jahatnya pun sirna. Kamu kalah. Dalam sekejap mata, Xiao Yingsui telah bersatu kembali dan berdiri tidak jauh, menatap dewa jahat dengan ekspresi dingin. Dan 3 kata pendek, kamu kalah, itu tidak diragukan lagi bagaikan pisau tajam yang menusuk jantung dewa jahat. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Dia bisa menerima kekalahannya oleh Yamata no Orochi. Dia bisa menerima kekalahan dari Kaisar Naga. Namun kalah dari Xiao Yingsui, kalah dari subjek uji, apa artinya ini? Yingsui, jangan beri dia kesempatan, bunuh dia. Teriak Guan Yuqin. Mendengar ini, Xiao Yingsui tidak berkata apa-apa, tetapi mengayunkan pedang ajaib di tangannya dan melancarkan serangan mematikan. Dewa jahat itu menghilangkan kekuatan jahatnya, tetapi terluka parah 3 kali oleh Xiao Yingsui. Ia kini sangat lemah dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Ah! Dengan teriakannya, tubuh jahat dewa jahat itu tertusuk oleh energi pedang dan meledak. Sayang sekali, dewa jahat terlarang yang ditakuti orang Jepang, jatuh di tangan seorang gadis kecil. Yingsui, hebat sekali. Guan Yueqin tak kuasa menahan kegembiraannya. Xiao Yingsui benar-benar mengejutkannya. Kita kembali dulu.
kata Xiao Yingsui dengan nada kecewa. Karena kembalinya Xiao Yingsui, konferensi jiwa naga diadakan lagi dan semua orang berkumpul. Namun bedanya kali ini, selain orang-orang dari Istana 12 Jiwa Naga, ada dua wajah baru lainnya. Xia Xiyun dan Ling Xiaozu. Yingsui, bukankah Suster Yufei bersamamu? Tanya Xia Xiyun, mengapa aku tidak melihatnya? Adikku minum pil roh surgawi 9 putaran dan perlu mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Dia belum keluar, jawab Xiao Yingsui. Lalu, kau meminta seseorang untuk memanggilku dan Xiaozu. Ada apa? Tanya Xia Xiyun ragu. Ini untukmu. Xiao Yingsui mengeluarkan botol giok kecil, menuangkan 2 pil, dan pada saat yang sama mengeluarkan 2 piring giok dan menyerahkannya masing-masing kepada Xia Xiyun dan Ling Xiaozu. Apa ini? Xia Xiyun dan Ling Xiaozu bertukar pandang, lalu seolah menebak sesuatu, bertanya, apakah Xiao Chen yang memberikannya kepada kita? Ya. Xiao Yingsui mengangguk dan berkata, kakakku memintaku untuk memberikan benda-benda ini kepadamu. Dia juga mengatakan kepadaku bahwa dengan kebangkitan energi spiritual bumi, dunia ini akan menjadi dunia yang berpusat pada pengembangan spiritual. Akan bermanfaat bagimu untuk belajar lebih banyak. Bagaimana mungkin dia masih memikirkan kita saat dia dalam bahaya seperti ini? Xia Xiyun merasakan emosi yang campur aduk, tidak tahu harus senang atau kecewa. Xiao Yingsui menggelengkan kepalanya dan berkata, kondisi kakakku tidak berbahaya. Dia hanya sedang memperbaiki sesuatu, yang akan memakan waktu cukup lama. Melalui informasi yang dikirimkan oleh Pluto Suragun, Xiao Yingsui melihat kejadian saat itu dan mengetahui keseluruhan cerita. Setelah Chu Beiming terbunuh, ruang dalam meledak, menciptakan lubang hitam dengan aliran waktu dan ruang terbalik, yang langsung menelan Jepang. Xiao Chen terjebak dalam arus balik ruang dan waktu. Awalnya, ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi ia harus mengumpulkan pecahan ruang dari ledakan di ruang dalam dan mengekstrak benih dunia asli, sehingga ia harus berada di arus balik ruang untuk sementara waktu. Terlebih lagi, meskipun ia memiliki cara untuk menghindari bahaya dalam arus balik ruang angkasa, ia akan hanyut oleh arus tersebut dan tidak seorang pun tahu kemana dalam ruang dan waktu ia akan hanyut. Sekalipun benih dunia diekstraksi, kemungkinan akan memakan waktu lama untuk kembali ke bumi. Jadi begitulah adanya. Xia Xiyun menghela napas lega. Selama Xiao Chen baik-baik saja, tidak apa-apa. Merasa damai, Xia Xiyun menatap pil dan token giok di tangannya lagi. Dia tahu tentang ramuan itu, tetapi dia tidak tahu apa itu token giok. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Xiao Yingsui, bagaimana cara menggunakan ini. Remukkan saja dengan kuat, kata Xiao Yingsui. Kalau begitu aku akan mencobanya. Xia Xiyun sekarang juga seorang pejuang kekuatan internal. Dia menggunakan kekuatan tersembunyi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, dia dapat dengan mudah menghancurkan lempengan batu giok biasa. Klik. Saat token giok itu hancur, ia langsung berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke pikiran Xia Xiyun. Suara surgawi ilahi fuksi. Secuil informasi yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya mengejutkan Xia Xiyun. Ini sebenarnya metode latihan fuksi sentian siang. Faktanya, sejak dia tahu bahwa lagu Xiao Chen, Fearless Glory, adalah sebuah guzeng, Xia Xiyun mulai berlatih guzeng secara sembunyi-sembunyi, mencoba memainkan Fearless Glory dengan guzeng. Dia memang memiliki bakat unik dalam bermusik, dan meskipun dia belajar secara otodidak, dia tetap belajar memainkan guzeng dengan sangat cepat. Xiao Chen tampaknya juga mengetahui hal ini, jadi dia sudah lama berpikir untuk mewariskan fuksi Divine Heavenly Sound kepada Xia Xiyun, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Kali ini, mengetahui bahwa ia harus memurnikan benih dunia dalam ruang dan waktu, ia membuang tombak Pluto Sura, di satu sisi untuk menyelesaikan bencana dewa jahat, dan di sisi lain untuk mendistribusikan sumber daya budidaya. Setelah menyempurnakan pil roh surgawi 9 transformasi, 8 pil pendamping lagi diproduksi. Efek ramuan pendamping memang jauh lebih rendah daripada pil roh surgawi 9 transformasi, tetapi masih jauh lebih berharga daripada ramuan biasa. Ramuan ini merupakan ramuan paling unggul dan dapat memaksimalkan potensinya. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan membiarkan Xiao Yingsui mengambilnya. Xia Xiyun tentu saja sangat gembira menerima ramuan pendamping dan cincin surgawi ilahi fuksi. Di tempat lain, Ling Xiaozu juga meremukkan token giok tersebut dan, setelah terdiam beberapa saat, menampakkan senyum gembira. Xiaozu, apa yang ditinggalkan Xiao Chen padamu? Tanya Xia Xiyun penasaran. Aku tidak akan memberitahumu, aku ingin merahasiakannya. Kata Ling Xiaozu misterius. Baiklah, aku menganggapmu sebagai kakak yang baik, tapi apa kau menyembunyikan hal sekecil itu dariku? Xia Xiyun mengulurkan tangannya dan menggelitik Ling Xiaozu. Ling Xiaozu tidak mau kalah dan melawan, dan mereka berdua mulai bergulat. Selama mereka di Universitas Yanqing, mereka telah menjalin persahabatan yang erat dan seperti saudara. Ada 5 pil tersisa di sini.
Xiao Yingsui menuangkan sisa 5 pil pendamping ke dalam botol dan memberikannya masing-masing kepada Guanyu Qinxin, Feng Yuhe, Feng Tianyu, Zhuo Fan dan Duan Qingchang. Senior Hong, pilnya cuma 5. Kakakku bilang potensimu sudah habis, dan efek minum pil ini mungkin kurang bagus. Maaf merepotkanmu, kata Xiao Yingsui kepada Hong Yan, yang tidak diberi pil apapun. Haha, aku mengerti, Yingsui, kau tak perlu peduli. Hong Yan berpikiran terbuka dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak puas. Dia tidak akan pernah mampu membalas kebaikan Xiao Chen kepadanya seumur hidupnya, jadi bagaimana dia bisa merasa dirugikan dan tidak puas karena masalah sekecil itu. Dia juga sangat jelas tentang situasinya. Potensinya memang telah terkuras habis. Dia sudah sangat puas dengan pencapaiannya dalam hidupnya. Bersambung.